Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Ya, One Piece chapter 1050 versi legal sudah rilis di Manga Plus. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Judul chapternya adalah Kehormatan. Lalu covernya menunjukkan sosok Reiju dan Ichiji sedang menolong Niji dan Yonji. Lanjut kita masuk ke bagian ceritanya. Di awal memperlihatkan naga Kaido masih menembus tanah, lalu Kaido pun kembali ke wujud manusianya. Nah, di sini kita diberitahu sedalam apa Kaido jatuh. Bisa dikatakan 2 kali lipat lebih dari ukuran Gunung Wano. Lalu Big Mom juga jatuh di kedalaman yang sama. Kedua Yonko itu jatuh sampai ke lapisan magma. Tubuh Kaido pun diperlihatkan akan masuk ke lautan magma. Sementara itu, salah satu tanduk Kaido diperlihatkan patah. Selanjutnya kita melihat Yamato sedang berlari untuk mengejar sesuatu. Ternyata Yamato berusaha menangkap Luffy yang akan terjatuh dari ketinggian. Akhirnya Yamato berhasil menangkap Luffy dengan tepat. Luffy dan Kaido pun diperlihatkan sama-sama menutup mata, tetapi di tempat yang berbeda. Yamato tersenyum melihat kemenangan Luffy, sementara itu Momonosuke masih terlihat kelelahan. Kemudian Yamato memuji Luffy dan Momo dengan mengatakan keduanya sangat luar biasa. Lalu diperlihatkanlah keadaan para penduduk ibu kota bunga. Mereka sangat bersemangat untuk menerbangkan lampion. Festival api tahunan itu pun sudah hampir berakhir dan sudah banyak lampion yang terbang ke udara. Otoko pun terlihat sangat bersemangat untuk menerbangkan lampion. Sementara itu, Tengu teringat pembicaraannya dengan Toko beberapa waktu yang lalu. Otoko berkata bahwa ayahnya adalah orang penting yang jika tertangkap akan dieksekusi. Tapi mengapa ayahnya malah membiarkan dirinya tertangkap? Hitetsu pun jadi terkejut dengan perkataan Otoko. Lalu muncul sosok Yasui dalam ingatan sesaat sebelum dia dieksekusi. Yasu pun berkata bahwa orang aneh dari Ebisu ini akan melakukan perjalanan terakhirnya. Hitetsu pun akhirnya menjawab bahwa Tuan Yasui melakukan hal itu untuk memberikan kesempatan terakhir kepada negeri ini. Otoko mendengarkan penjelasan itu dengan antusias. Hitetsu melanjutkan penjelasannya bahwa jika saat itu Yasui tidak menyerahkan diri, maka api harapan untuk membangkitkan Wano akan padam. Dan Yasui telah berkorban untuk masa depan negeri Wano. Nah, selanjutnya Otoko mengingat masa lalu bersama dengan ayahnya. Saat itu toko kecil memakan buah smel gagal dan dia jadi tertawa-tawa. Kemudian Yasui memakannya juga. Akhirnya mereka pun bisa tertawa bersama. Hitetsu menambahkan jika Yasui berkorban agar masa depan Otoko bisa lebih bahagia. Otoko pun bisa memahami pengorbanan ayahnya itu. Kemudian Toko mengubah pesan yang dia tulis pada lampion. Setelah itu Toko menunjukkan isi pesan yang baru kepada Hitetsu. Hitetsu pun tampak terkejut. Kemudian dia menangis haru dan menyatakan bahwa pesan yang ditulis Otoko itu adalah penghormatan yang sangat besar untuk seorang samurai. Nah, ternyata pesan yang ditulis oleh Otoko itu adalah terima kasih ayah. Dan pesan yang dicoret bertuliskan aku ingin bertemu ayah. Otoko dan Hitetsu pun sama-sama tersenyum ketika melihat lampionnya naik ke angkasa. Lalu diperlihatkanlah suasana meriah di ibu kota bunga. Terlihat banyak sekali lampion yang terbang menghiasi langit. Dan selanjutnya kita beralih ke atap Onigashima. Di sini Nekomamushi mengingat masa lalu saat melihat banyak lampion yang terbang. Lalu Neko pun menyadari hasil pertarungan Luffy versus Kaido. Nekomamushi pun mengumumkan kepada pasukan aliansi yang ada di dalam kastil bahwa tidak diragukan lagi jika Luffy sudah berhasil melemparkan Kaido ke dalam tanah. Dan Neko juga menjelaskan bahwa mereka bisa selamat karena naga Momonosuke mengeluarkan awan api, sehingga Onigashima bisa mendarat dengan aman. Yamato pun membenarkan hal itu. Pasukan aliansi cukup terkejut setelah tahu bahwa Momonosuke adalah si naga pink.
Lalu diperlihatkanlah sosok Nekomamushi dan Inwarashi yang tersenyum bersama, dan dijelaskan juga bahwa penantian selama 20 tahun untuk membalas kematian Oden sudah dimenangkan. Pasukan aliansi pun bersorak untuk merayakan kemenangan mereka. Tentu ini adalah hal yang luar biasa karena dua Yonko sudah tumbang dan mereka masih bisa pulang dengan selamat. Lalu diperlihatkan juga keadaan karakter lain seperti Kawamatsu, Raizo, Hiyori, Kyushiro, Kid, Killer, Beppo, Lau, dan juga Apu. Mereka semua terlihat senang kecuali Apu ya, yang terkejut dengan kekalahan Kaido di tangan Luffy. Lalu diperlihatkan juga sosok Marco, Nami, dan Otama yang bersorak untuk kemenangan ini. Di belakang mereka ada Zeus dan juga Komachio. Tak ketinggalan para Yakuza beserta kakek Hyogoro juga mengekspresikan rasa bahagia mereka setelah berhasil memenangkan pertempuran ini. Namun tak lama kemudian Usopp datang dengan wajah panik karena Kinemon dan Okiku butuh pertolongan dengan segera. Lalu Franky juga datang dengan membawa Zoro yang belum sadar. Keduanya meminta pertolongan kepada Chopper. Karena pasiennya terlalu banyak, Chopper pun meminta bantuan Miyagi, dan dokter dari suku Ming itu pun langsung bersiap untuk membantu. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian luar Onigashima. Di sini naga Momonosuke masih terbaring, dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya Momonosuke pun menghubungi Zunisa. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting, yaitu dirinya sudah memutuskan untuk tidak membuka negeri Wano terlebih dahulu. Zunisa pun mengatakan akan mengikuti keinginan Momonosuke karena dia percaya kepada Momo. Momonosuke berterima kasih atas pengertian Zunisa, sekaligus meminta maaf karena pembukaan negeri Wano harus ditunda. Kemudian Momo merasakan getaran gempa bumi. Di sisi lain, para Kroco Kaido masih ada yang ingin bertarung. Mereka merasa jumlah pasukan bajak laut hewan buas masih lebih banyak daripada jumlah pasukan aliansi. Dan mereka juga tak mau percaya begitu saja dengan berita kekalahan Kaido. Franky pun jadi mulai marah dan dia bersiap untuk bertarung melawan para Kroco Kaido itu. Tetapi Brook menahannya. Kemudian Yamato ikut bersuara. Dia memerintahkan pada para Kroco Kaido untuk berhenti menyerang karena sesungguhnya nyawa mereka sudah diselamatkan. Tapi para Kroco Kaido itu masih mencoba untuk membantah. Dan akhirnya Yamato menegaskan bahwa pemimpin pasukan aliansi sudah berhasil mencegah jatuhnya Onigashima. Dan jika mereka masih mau bertarung padahal sudah diselamatkan, maka Yamato sendiri yang akan mengurusnya. Lalu gempa yang tadi dirasakan Momo mulai dirasakan juga oleh orang-orang lain yang ada di Onigashima. Sementara itu, siluet Kaido dan Big Mom terlihat terjun ke dalam kawah magma bawah laut. Di sini Babanuki merasakan getaran gempa dan permukaan air laut pun terlihat aneh. Babanuki menoleh dan dia melihat laut mulai bergejolak dan memunculkan awan panas. Dan akhirnya terjadilah erupsi gunung berapi bawah laut yang menimbulkan ledakan besar. Bersamaan dengan hal itu muncul konfirmasi bahwa pertarungan di langit Onigashima pemenangnya adalah Luffy si topi jerami. Babanuki terlihat sangat terkejut dengan munculnya erupsi gunung berapi dari dalam lautan itu. Lalu Luffy diperlihatkan sedang istirahat dan beberapa bagian tubuhnya diperban. Sementara itu penduduk ibu kota bunga juga terkejut saat melihat ledakan besar tersebut yang berasal dari arah Udon. Lalu selain itu mereka juga terkejut saat melihat Onigashima ada di dekat mereka. Para penduduk menduga Kaido sedang merencanakan sesuatu. Kemudian naga Momonosuke pun datang ke ibu kota bunga. Dia berkata bahwa saat ini situasinya sudah aman, tapi para penduduk malah ketakutan dan menganggap naga besar itu adalah Kaido. Momonosuke pun mengatakan bahwa dirinya bukanlah Kaido, dan letusan yang mereka lihat itu adalah tanda selamat tinggal dari Kaido. Para penduduk itu jadi terkejut saat mendengar penjelasan Momo, dan Momonosuke pun kembali ke wujud manusianya. Nah, ketika berubah ke wujud manusia, muncul banyak asap.
Para penduduk pun hanya bisa melihat beberapa siluet orang dari balik asap tersebut, dan mereka jadi sangat terkejut ketika melihat Komurasaki muncul dari balik asap. Mereka pun merasa sedang bermimpi atau Komurasaki yang mereka lihat itu adalah hantu, karena kan mereka belum lama ini sudah memakamkan Komurasaki. Tapi kecantikan Komurasaki tetap membuat mereka terhanyut. Menurut mereka, kecantikan semacam itu tak bisa dipalsukan. Lalu setelah Komurasaki muncul, sosok lain yang muncul adalah Kyushiro. Para penduduk pun cukup terkejut karena Kyushiro muncul tanpa jambul eksotisnya. Lalu Kyushiro berkata bahwa ceritanya akan panjang. Tapi sebelum bercerita, Kyushiro meminta izin untuk memperkenalkan Shogun baru Wano Kuni. Dan review One Piece chapter 1050 ini pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.